Dalam video ini, kita akan membahas khusus salah satu dari jenis perhitungan bunga, yaitu perhitungan bunga anuitas. Saya yakin pasti di antara kamu banyak yang tidak menyadari perhitungan bunga ini. Padahal kamu, khususnya yang punya pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya, baik itu KPR atau pinjaman lainnya, saya pastikan kamu berurusan dengan bunga anuitas ini. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang sedikit pembahasan teori tentang perhitungan bunga anuitas ini. Jadi, suku bunga anuitas adalah metode yang menyusun angsuran pokok dan bunga agar jumlah cicilannya tetap setiap bulan. Bunga anuitas itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu anuitas langsung, kemudian anuitas jatuh tempo, ada anuitas sederhana, dan yang terakhir anuitas tertunda. Dalam video ini, kita tidak akan membahas teori dari masing-masing jenis bunga anuitas tersebut. Kita akan langsung saja pada rumus dan simulasi perhitungan bunga anuitas. Jadi, kalau jumlah cicilan pinjaman kamu setiap bulannya jumlahnya sama setiap bulan, bisa dipastikan bahwa perhitungan bunga atas pinjaman kamu menggunakan perhitungan anuitas. Jeleknya perhitungan bunga anuitas ini adalah pada awal masa kredit, komponen bunga yang dibayarkan itu lebih besar dibandingkan komponen pokok pinjamannya. Namun seiring waktu, porsi bunga berkurang dan porsi pokok meningkat. Perhitungan anuitas ini pastinya jelek untuk nasabah, tapi cakep banget buat si bank atau lembaga keuangan yang ngasih pinjaman. Kamu harus hati-hati dan jeli. Serta perlu dan penting untuk kamu ketahui adalah berapa jumlah komponen angsuran pokok dan jumlah komponen bunga dalam cicilan pinjaman kamu. Hal tersebut bisa ditanyakan kepada pihak bank atau pihak lembaga keuangan yang memberi pinjaman. Saya yakin pasti di antara kamu banyak yang pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ketika kamu telah menjalani misalnya separuh dari masa pinjaman, lalu kamu ingin melakukan pelunasan dipercepat, kemudian kaget karena sisa jumlah pinjaman yang harus dilunasi jumlahnya masih lumayan gede. Kok bisa begitu ya Bang? Yaitu kejadian karena perhitungan bunga anuitas tadi. Jadi dalam jumlah cicilan per bulan pinjaman kamu yang jumlahnya sama setiap bulan itu, pada awal-awal masa pinjaman hingga separuh atau lebih masa pinjaman, itu komponen bunganya jauh lebih besar dibandingkan komponen angsuran pokoknya. Jadi pada masa-masa awal pinjaman, itu bank atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman menarik bunga lebih besar dari kamu di depan. Jadi kalau kamu melakukan pelunasan dipercepat, maka kamu akan rugi. Kok bisa begitu ya Bang? Nggak adil dong buat nasabah. Ya kalau soal adil nggak adil sih saya setuju. Tapi pertanyaannya apa kamu punya pilihan? Kan nggak juga. Kalau kamu nggak setuju dengan perhitungan bunga mereka, kan nggak bisa dinego juga. Pilihannya cuma ambil itu pinjaman atau ya nggak usah minjem. Berikut adalah rumusan dan cara perhitungan bunga anuitas. Rumus anuitas yang secara hitungan sebenarnya mirip dengan rumus perhitungan bunga efektif, yaitu SP dikalikan I dikalikan dengan hasil perhitungan 30 dibagi 360. Keterangannya adalah SP itu adalah saldo pokok pinjaman pada bulan sebelumnya, kemudian I itu adalah suku bunga per tahun, kemudian 30 adalah jumlah hari dalam sebulan, kemudian 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Kendati demikian, untuk mendapatkan nilai yang sesuai, rumus perhitungan anuitas tersebut dikembangkan lagi menjadi P dikali dalam kurung I dibagi 12, kemudian dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah dalam kurung I dibagi 12 pangkat minus T. Keterangannya adalah P itu adalah pokok pinjaman, I itu adalah suku bunga, T itu adalah periode kredit dalam satuan bulan. Untuk mempermudah pemahaman tentang bagaimana perhitungan bunga anuitas, mari kita bahas contoh kasus perhitungan bunga anuitas ini. Sebagai contoh,
kamu mendapatkan plafon pinjaman sebesar 120 juta atau kita kodekan dengan P, dengan tenor atau jangka waktu pinjaman selama 10 tahun alias 120 bulan, dan kita kodekan dengan T, dan suku bunganya adalah 11% per tahun dan dikodekan dengan I. Bila mengacu pada rumus bunga anuitas, maka jumlah cicilan yang harus kamu bayarkan setiap bulan adalah Rp1.653.000. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. 120 juta dikalikan dalam kurung 11% dibagi 12. Kemudian dibagi dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 ditambah dalam kurung 1 dibagi 12 pangkat minus 120. Maka akan dihasilkan angka Rp1.653.000. Adapun rincian dari angsuran yang kamu bayarkan setiap bulannya adalah untuk komponen bunga, perhitungannya adalah sebagai berikut. Cicilan bunga bulan pertama itu dihitung dari 120 juta dikalikan 11% lalu dibagi 12. Hasilnya adalah Rp1.100.000. Untuk cicilan bulan kedua, perhitungannya adalah 120 juta dikurangi dengan cicilan pokok bulan pertama, kemudian dikalikan dengan 11% lalu dibagi 12. Hasilnya adalah Rp1.094.930. Untuk cicilan bulan ketiga adalah perhitungannya 120 juta dikurangi dengan cicilan pokok bulan ke-1 dan bulan kedua, kemudian dikalikan dengan 11% lalu dibagi 12. Hasilnya adalah Rp1.089.815. Sedangkan untuk komponen angsuran pokok pinjamannya, perhitungannya sebagai berikut. Untuk cicilan pokok bulan pertama, hitungannya adalah Rp1.653.000 dikurangi dengan cicilan bunga bulan pertama sebesar Rp1.100.000. Hasilnya adalah Rp553.000. Untuk cicilan pokok bulan kedua adalah Rp1.653.000 dikurangi dengan cicilan bunga bulan kedua, yaitu Rp1.094.930. Hasilnya adalah Rp558.069. Untuk cicilan pokok bulan ketiga, perhitungannya adalah Rp1.653.000 dikurangi dengan cicilan bunga bulan ketiga, yang jumlahnya Rp1.089.815. Hasilnya adalah Rp563.184. Contoh perhitungan bunga anuitas ini terus berlanjut hingga berakhirnya masa pinjaman. Dari contoh perhitungan bunga anuitas di atas, bahwa terlihat jumlah cicilan kamu yang sebesar Rp1.653.000 per bulan. Untuk bulan pertama itu terdiri dari komponen bunga sebesar Rp1.100.000 dan komponen angsuran pokok sebesar Rp553. Artinya, pada cicilan bulan pertama, komponen bunganya itu mencapai 67%. Kemudian untuk cicilan bulan kedua, komponen bunga mencapai 66%. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pada bunga anuitas, itu komponen bunga dalam cicilan per bulan sangat besar. Oleh karenanya, kalau kamu melakukan pelunasan dipercepat, hitungannya akan rugi, dan jumlah pokok pinjaman yang harus kamu lunasi juga terhitung masih besar. Bagaimana? Sudah paham kan cara menghitung bunga dengan bunga anuitas? Atau pusing? Kalau kamu pusing sih wajar, karena salah satu kekurangan dari bunga anuitas ini adalah perhitungannya yang rumit. Sekarang coba kamu hitung sendiri komponen angsuran pokok dan komponen bunga dari cicilan pinjaman kamu setiap bulannya. Jadi kalau kamu berencana untuk melakukan pelunasan dipercepat atas pinjaman kamu,
kamu sudah bisa berhitung berapa besar jumlah angsuran pokok yang harus kamu lunasi. Sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Silahkan share video ini ke banyak orang agar makin banyak orang yang paham mengenai perhitungan bunga anuitas ini. Silahkan subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.